Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Partai Amanat Nasional mempertanyakan nilai jual Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mau bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan syarat harus menjadi calon presiden. Syarat yang disampaikan Caimin itu ditengarai sebagai manuver untuk meningkatkan performa PKB di pemilu 2024. Pada prinsipnya, Koalisi Indonesia Bersatu menyambut baik bila Partai Kebangkitan Bangsa mau bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu. Namun bila syaratnya Caimin harus menjadi calon presiden, salah satu anggota koalisi yakni PAN justru keberatan. Sebab elektabilitas Caimin dinilai belum moncer dengan figur-figur lain yang selama ini terekam di lembaga survei. Ini terlalu terburu-buru untuk menetapkan capres-cawapres. Kenapa? Karena Golkar, PAN, dan P3 sampai sejauh ini juga belum sampai bicara pada wacana untuk mengusung satu pasangan tertentu. Ini Caimin ini bercanda sebetulnya, nggak serius mau ikut gabung di sini. Karena dia bercanda, lebih baik bikin koalisi baru, ya kan? Karena masih banyak partai lain, kan baru 3. Syarat yang diajukan Ketua Umum PKB itu sebelumnya disampaikan usai Caimin menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu lalu. Koalisi. Bagus, saya kira itu usaha ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal. Ya, saya menyambut baik itu. Moga-moga nanti calonnya sama. Ini belum tahu calonnya siapa. Nggak ingin bergabung PKB dengan Pak? Saya siap bergabung asal capresnya saya kan. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai syarat yang disampaikan Caimin adalah manuver demi meningkatkan elektoral PKB di pemilu 2024. Pesan yang disampaikan oleh Caimin ini seolah mengkonfirmasi bahwa tidak ada tokoh yang kuat dalam koalisi Indonesia Bersatu. Sehingga Caimin percaya diri. Tapi Muhaimin Iskandar selalu punya percaya diri level atas, level menyentuh langit. Berdasarkan aturan pasal 222 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, Koalisi Indonesia Bersatu sebetulnya telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Adapun terpenuhinya syarat tersebut berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2019. Secara keseluruhan, gabungan perolehan suara Golkar, PAN, dan P3 mencapai 23,67% atau lebih 3% dari ambang batas 20%. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lantas apa yang menjadi nilai jual Muhaimin Iskandar bila menjadi capres melalui Koalisi Indonesia Bersatu? Setujukah Golkar, PAN, dan P3 memenuhi syarat dari Muhaimin itu? Kita akan mengulasnya bersama Ketua DPP PAN Saleh Daulay, Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawait, dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, kita ke Pak Zazilul terlebih dahulu. Pak, apa sih yang membuat PKB ini seolah percaya diri sekali memberi syarat Caimin diusung capres jika kemudian bergabung ke KIB? Ya begini, pertama saya mengapresiasi dulu pertemuan KIB karena itu bermakna satu, penundaan pemilu sudah selesai. Yang kedua, akan mendorong 3 pasangan calon. Nah, yang ketiga, memang tugas partai politik itu rekrutmen kepemimpinan nasional. Cuman sayangnya di KIB ini belum menentukan siapa presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Pak Zazilul, memang apa daya tawar dari Caimin? Apakah elektabilitasnya atau seperti apa? Nah begini, perlu saya sampaikan dari para ketua umum partai. Jadi gini, Pilpres 2024 ini momentum untuk partai atau ketua-ketua umum partai untuk maju. Seandainya ya angka parlemen presidensial threshold itu 15%, cukup itu yang maju Caimin dengan Pak Zulkifli Hasan. Cuman karena angkanya 20, maka
sulit untuk membuat koalisi hanya 2 partai bersama PAN. Kenapa harus percaya diri? Karena tidak ada calon-calon presiden yang mencapai angka elektoral 30%. Oke, baik. Ya, coba lihat Pak Saleh. kalau dari ketua umum partai bisa dikonfirmasi ke Pak Burhan. Kalau dari ketua umum partai Pak Muhaimin ini ada level 3, kadang 2. Baik. Nah, Oke, oleh sebab bagaimana itu, sih sebetulnya Pak Saleh respon dari Daulay, parpol yang ada di kita KIB tidak sedang sendiri, Pak bermimpi, Jazilul? kita sedang ingin mengatur dan melahirkan pemimpinan baru ke depan. Kalau dimulai dari mimpi itu biasa. Jadi jangan sampai Pak Saleh Daulay sebagai pemimpin partai kehilangan mimpi untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Oke, Pak Saleh Daulay, apakah ketika kemudian PKB ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi syaratnya Caimin menjadi capres, ini setuju atau tidak sih sebetulnya? Oke, perlu saya perjelas lagi ya pernyataan saya. Pertama, tentu koalisi ini akan sangat senang jika ada partai-partai lain yang ingin masuk dan bergabung di koalisi ini. Kenapa? Karena tapi tentu jika bergabung dengan akan ada semakin syarat seperti apa, Pak? Bagaimana? Tapi jika bergabungnya tapi ada syaratnya, seperti apa respon? Justru itu yang mau saya jelaskan lagi tambahannya. Jadi tentu kita senang kalau makin banyak yang bergabung, pemikiran-pemikiran yang terhimpun juga akan makin banyak dan radius pemikiran kita juga makin luas untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Lalu masalahnya kan muncul bahwa saya mau gabung, tapi saya harus jadi capresnya. Nah, kalau bahasa saya ini candaan. Kenapa candaan? Karena ya kalau saya lihat nada Caimin menyampaikannya juga sebetulnya kan bercanda. Jadi kalau memang bercanda ya nggak apa-apa sih, bagus-bagus saja. Lalu saya menyarankan kalau sudah memang mau menentukan capres-cawapres, silakan mungkin bentuk dulu koalisi baru di luar yang 3 ini. Kenapa? Kan masih ada tuh 6 partai lain yang insya Allah ya masih bisa dipakai untuk ikut sama-sama membangun koalisi baru. Kalau kami sekarang ini sedang menghimpun pemikiran, gagasan yang memang kita perlukan dalam memperkuat koalisi ini ke depan. Lalu kapan capres-cawapresnya? Capres-cawapresnya itu nanti akan kita bicarakan secara bersama di tingkat koalisi ini. Dan ingat, kita ini terbuka kepada siapapun. Terbuka kepada masyarakat luas dan terbuka kepada partai-partai politik. Ini partai-partai bukanlah milik para pengurus partai saja. Tetapi partai yang ada ini semuanya itu adalah milik bangsa ini. Jadi siapapun tokoh masyarakat yang punya potensi untuk mencapreskan, itu silakan. Jadi kalau misalnya Pak Jazilul mengatakan, oh saya lihat dari tokoh-tokoh di partai itu tidak ada. Pak Jazilul lupa, di tempat kami ini ada Zulkifli Hasan, ada Hatta Rajasa, ada Sugiono Bachir, ya kan? Ada Derajat Wibowo, ada banyak tokoh-tokoh kita. Jadi lupa ini mungkin Pak Jazilul. Kalau di kita juga sebetulnya calon presiden, calon wakil presiden banyak gitu loh. Mas Tapi Burhan, kami tidak tiba-tiba langsung mengunci bahwa kami akan jadi capresnya, enggak begitu. Ya kan? Itu maka saya katakan jangan bercanda lah, ya serius lah gitu. Ya kalau mau bercanda lagi dengan partai lain kan masih ada peluang untuk bikin koalisi Mas Burhan, kalau Pak Saleh tadi mengatakan ini nampaknya pernyataan dari Caimin ini konteksnya bercanda. Tapi dari pandangan Anda, catatan Anda, apakah Caimin ini memang sedang bercanda atau konteksnya serius? Kalau saya jawab ya. Kalau saya mengatakan begini, ada 2 hal. Pak Saleh? Siapa saya atau Pak Burhan ini? Oke. Ke Mas Burhan. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Caimin, itu antara serius dan bercanda. Tetapi ada konteks komunikasinya. Jadi saya melihat Caimin ini tipikal figur yang tidak mengenal bad publicity. Jadi tidak mengenal atau tidak mengakui bahwa ada yang disebut dengan publisitas buruk. The only bad publicity is no publicity at all. Jadi satu-satunya publisitas yang buruk adalah jika tidak ada publisitas sama sekali. Nah, jadi dia nggak mengenal good publicity atau bad publicity. Justru ini menurut pendapat saya tentang Caimin, seseorang apalagi politisi itu kalau tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali meskipun kontroversial itu yang bad publicity. Jadi sepertinya itu mazhabnya Caimin. Jadi meskipun kontroversial, tetapi kan dibicarakan nih sama Metro TV gitu. Ya, berarti kontroversial kan diakui ya. Persis. Nah, kontroversial jelas karena memang kalau kita lihat
Pertama dari sisi elektabilitas kan Caimin masih di bawah ya. Jadi dibanding dengan tokoh-tokoh lain, misalnya top 3, Caimin masih relatif ada di bawah. Kemudian dibanding suara Golkar yang notabene adalah bagian dari koalisi Indonesia Bersatu, PKB juga suaranya atau kursinya di bawah Golkar. Tetapi call-nya langsung sebagai capres. Tetapi kan lagi-lagi kembali ke mazhab tadi. Karena mazhabnya adalah the only bad publicity is no publicity at all, maka apapun yang bisa membuat Caimin dibicarakan oleh publik, dia akan sampaikan. Meskipun pembicaraan atau substansinya itu kontroversial. Itu pandangan saya. Dibicarakan terlebih dahulu realistis atau tidaknya itu belakangan seperti itu ya. Pak Jazilul, nanti kita tunggu tanggapannya seperti apa dari PKB, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Jazilul, bagaimana tanggapannya? Tadi Mas Burhan sempat mengatakan pernyataan Caimin yang penting kemudian dibicarakan dulu, urusan kontroversi nanti belakangan seperti itu. Ya, politik tidak lebih selalu ada kontroversinya. Cuman kalau disebut bercanda, saya ingin katakan KIB, Ketua Umum yang duduk bertiga, itu juga sedang bercanda itu. Kenapa? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil apa-apa. Jadi kalau KIB itu kelihatannya serius, hasilnya bercanda. Nah kalau Caimin sebaliknya, mungkin saja dipandang bercanda, tapi itu serius Pak Saleh. Karena apa? Karena bagi PKB, momentum 2024 ini adalah momentum baru, di mana tidak ada incumbent dan saatnya partai-partai menunjukkan kemampuan untuk melahirkan kadernya. Nah, oleh sebab itu bagi saya justru KIB ini yang sedang bercanda, duduk-duduk ngopi-ngopi, bercanda-bercanda, nggak ada hasilnya. Makanya Caimin memberanikan diri daripada sulit-sulit, nggak ada calon, ya udah Pak Muhaimin. Nah kalau soal menang, ayo kita jalan. Kan kita punya prasyarat untuk menang. PKB juga punya sejarah menang. Jadi saya kira terlalu cepat juga Pak Jazilul Fawait memberikan penilaian terhadap KIB ini. Karena Pak Jazilul kan belum masuk ke dalam, ini baru ibaratkan orang masih ngintip dari luar, ya, lalu mengatakan nggak ada hasilnya. Loh, begitu berdiri KIB ini saja Jazilul Fawait ini udah berpikir gimana nih kita nih ke depan, sudah begitu. Itu kan artinya ini dihitung. Kemudian bilang saya mau ikut gabung ke KIB. Itu artinya kan KIB ini dihitung, kenapa dibilang nggak ada hasil? Itu kan juga terlalu mensimplifikasi ya persoalan ini. Maksudnya hasil untuk pasangan capres-cawapres. Kalau pasangan capres-cawapres Pak, nanti itu penentuannya pendaftaran nanti itu adalah tanggal 7 September tahun 2023. Masih lama sekali. Jadi artinya begini Pak, karena koalisi kami adalah koalisi terbuka, maka sekarang saatnya kami menerima masukan dari berbagai pihak. Masyarakat silakan mengajukan calon-calon yang ada. Dan tentu akan dievaluasi oleh tiga partai ini. Boleh nanti berarti Caimin kalau serius sungguh-sungguh silakan kita daftar. Nanti ada calon-calon lain di luar sana, di luarnya Caimin. Tentu semua itu nanti akan diverifikasi. Pak Jazilul, kenapa sih PKB tidak masuk terlebih dahulu ke KIB, baru berbincang mengenai capres, atau jangan-jangan PKB juga sebetulnya tidak yakin dengan koalisi Indonesia Bersatu dan kemudian sedang menunggu wait and see koalisi-koalisi yang lain? Ya kita kan belum diajak sama Pak Saleh Daulay. Loh, saya sudah diajak, kami terbuka. Saya katakan kan kita ini terbuka. Saya katakan terbuka, tapi kalau terbuka harus daftar lewat mana Pak Saleh? Begitu ini harus daftar lewat begitu mana? Mau masuk saja ke dalam sudah bilang ya capresnya saya kan gitu. Ini kan wajar saja kan? Ya itu boleh Pak, tapi daftar yang benar, ikutin prosedurnya seperti apa. Nanti pertama gini, ini sebetulnya sederhana. Ini politik ini kan silaturahim, diskusi dan bagaimana komunikasi itu dijalan dengan benar. Nah sekarang kalau memang mau gabung silakan datang tuh bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai yang ada di koalisi KIB ini. Kan kami juga begitu. Sebelum kami mendeklarasikan ada KIB ini, ketua-ketua umum partai ini kan sudah diskusi Pak. Dan intensif ada beberapa kali pertemuan yang saya kira dilakukan. Ini juga bisa dilakukan Pak. Jadi kalau serius, jangan bercanda deh pokoknya. Ini kalau Pak Jazilul kalau kayak gini akan serius tapi tidak serius gitu loh. Baik, kita ke Mas Burhan terlebih dahulu Bapak-bapak. Mas Burhan. Dari mana ciri-ciri tidak seriusnya ini? Oke, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan mengenai gabungnya PKB ke diputar KIB. Seakan-akan kita tidak menerima, padahal sebetulnya menerima. Cuman Pak Jazilulnya sekarang ini ya tentu sama dengan yang lain, kita diskusi. Silakan Pak Burhan, silakan. Oke, kita diskusi lanjutan lagi, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, bergabung atau tidaknya PKB ke KIB, apa kemudian efeknya? Jika kemudian tidak bergabung, apakah kemudian ada poros lain atau seperti apa?
sebenarnya munculnya KIB ini itu seperti mengunci satu tiket di 2024. Tentu dengan asumsi koalisi KIB ini itu solid sampai 2024 nanti. Jadi praktis dengan munculnya KIB itu minimal sudah ada 2 poros. Satu poros PD Perjuangan karena tanpa harus berkoalisi, PD Perjuangan cukup untuk mencapreskan 1 tiket. Yang kedua adalah poros KIB. Nah, tetapi ujian untuk solid juga tidak mudah karena KIB ini kan baru menjalin akad, tetapi maharnya belum jelas, yaitu terkait siapa capres dan cawapresnya. Nah, justru disinilah ujian soliditas KIB, karena bagaimanapun menjahit titik temu antara 3 partai yang berbeda tentang siapa yang ingin dicapreskan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, di situ menjadi ujian bukti soliditas KIB. Nah, tetapi koalisi manapun kan pasti pengen menang. Nah, tentu di situ titik temu yang mungkin bisa juga menjadi persoalan jika tidak ada konsensus di antara 3 partai pembentuk KIB. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan partai lain? Kan paling tidak ada Gerindra, ada PKB, ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, ada 5 partai tersisa. Nah, kalau misalnya 5 partai ini membentuk poros baru, mungkin, tetapi bisa jadi ada 2 poros. Nah, PKB bisa jadi bergabung dengan Gerindra. Nah, tinggal posisi tawarnya siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Nah, kalau misalnya Gerindra dan PKB membentuk poros baru, tinggal 3 partai yang tersisa, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, pertanyaannya, apakah mereka bergabung dengan poros baru, poros yang sudah ada, ataukah membentuk poros baru? Nah, ini hal-hal yang masih sangat gelap ya. Kita menunggu apa yang akan terjadi 2 tahun ke depan, dan tentu sangat dipengaruhi oleh konstelasi pertama di internal partai, yang kedua adalah dinamika elektoral calon. Kalau misalnya calon yang muncul masih 3 nama teratas, tetapi tidak mencapai 30% dalam simulasi banyak nama, kemungkinan muncul 3 atau 4 poros sangat mungkin terjadi. Oke, kemungkinan poros-poros lain muncul kemudian masih sangat terbuka seperti itu. Artinya Pak Jazilul, apakah kemudian PKB sudah akan memutuskan dalam waktu dekat masuk ke KIB atau membentuk poros yang baru dengan kemudian kekeh mengajukan Caimin sebagai capres? Tentu saya tidak sepesimis Pak Burhan ya, bahwa KIB ini bisa bubar atau ini akad tanpa mahar. Pak Burhan, kalau akad tanpa mahar itu biasanya nggak jadi nikahnya itu. Tetapi bagi PKB enggak. Saya berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh KIB ini sungguhnya serius, cuman belum menemukan hasil. Nah, kenapa ada kesulitan di situ? Karena di antara ketua umum yang juga bagian dari kami sebagai partai koalisi yang ada ini, elektoralnya juga Caimin lebih dari yang ada, ketua umum yang ada. Nah, oleh sebab itu wajar saja dong Caimin mengatakan saya aja presidennya. Kalau dari sisi elektoral ketua umum yang berkumpul, saya pikir bisa ditanding tuh. Pak Erlangga dengan Caimin, dengan Pak Zul, dengan Pak Manu Arfa, kan nggak ada masalah. Soal apakah ini menang atau kalah, kita lihat momentum, siapa saingannya. Baik. Dan arahnya seperti apa nanti Pilpres 2024 seperti yang diuraikan Pak Burhan. Oke. Soalnya begini Pak Burhan, ini ada tokoh yang nggak punya tiket tapi mau minta tiket. Itu kan juga nggak. Ini urusannya partai-partai. Saya senang sekali ada KIB ini karena akan memberikan klaster terhadap partai-partai. Bagi mereka yang tidak punya partai, masih belum menentukan apakah akan bergabung atau tidak dengan KIB. Saya mau menanggapi sebetulnya. Jadi begini juga. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jazilul ini, oke sedikit ya benar. Tapi sebetulnya PKB ini 2 kali pemilu yang lalu juga kasih tiket ke orang lain. Bukan malah justru ini kan sarannya nih kita dari partai politik nih. Memberdayakan dari internal partai-partai politik. Baik. Nah justru sekarang kita ini di koalisi KIB ini justru sedang memikirkan itu. Kan calon itu Pak Jazilul menurut undang-undang itu kan boleh diusul oleh partai-partai politik, boleh juga nanti partai politik mengusulkan calon-calon yang dianggap memang mumpuni untuk memimpin bangsa ini, dan itu sah-sah saja Pak. Jadi kita tidak terburu-buru juga untuk mengambil keputusan. Dengan kondisi seperti ini, apakah KIB akan membuka pintu dan menerima PKB untuk masuk? Singkat saja.
Tentu saja, saya sudah mengatakan tadi dengan tegas di awal, tentu kita sangat senang jika PKB bergabung. Tapi jangan misalnya kasih patokan harga begini dan seterusnya. Kalau katanya tadi maharnya dia pasang sendiri, itu tuh nggak bisa juga karena di sini kan ada 3 ketua umum partai lain, ada 3 partai-partai yang saya kira sangat diperhitungkan dan karena itu tentu ya supaya tidak bercanda ya datang dulu diskusi, nanti dirumuskan gimana pola seperti apa ke depan, kemudian PKB maunya apa, Koalisi Indonesia Bersatu maunya apa, nanti kan ada titik temunya. Selama ini juga begitu. Siapa Saleh? Dan sejujurnya PKB sendiri pun kalau dikatakan sebentar, PKB itu sendiri sekarang KIB dan juga PKB akan seperti apa? Kita tunggu saja ke depannya. Terima kasih Pak Saleh, Pak Jazilul dan juga Mas Burhan telah berbincang bersama kami malam hari ini.